Punya penyakit kok bangga? Kamu yang sehat maupun sakit, dengar video ini sampai selesai. Bukan hal yang mesti dibanggakan ketika kamu lagi sakit. Dikit-dikit update story. Atit nih, foto infus, foto lagi dirawat, foto obat-obatan. Biar teman-teman kamu tahu, rekan kerja kamu tahu, keluarga kamu tahu bahwa kamu lagi sakit. Kamu kira itu keren? Bakal ada yang simpati. Apalagi yang sakitnya cuma sakit kepala, demam, meriang, gatal ketek, bahkan yang serius sekalipun. Dengan orang tahu kamu ringkih atau gampang sakit, kamu kira itu nggak berpengaruh sama kehidupan kamu, bahkan masa depan kamu? Di pertemanan, orang bakal malas ngajak kamu hangout, nongkrong, jalan, paling cuma sekedar main doang. Orang takut kamu kenapa-napa. Lagi asik-asiknya, tiba-tiba chaos, gara-gara kamu ngerengek sakitan. Pekerjaan, kamu kalau sering sakit, atasan kamu bakal mempertimbangkan untuk kedepannya. Cari pengganti, atau kamu nggak diutamakan. Walaupun kerjaan kamu bagus, tapi kalau sama karyawan yang sering nggak masuk, baru kena satu tetes air hujan aja udah pusing, masuk UGD, kebanyakan izin, perusahaan manapun lambat laun nggak akan mempertahankan kamu. Bahkan kalau kamu punya usaha sendiri, usaha kamu nggak akan lancar. Apalagi kamu punya partner bisnis, pasangan atau keluarga. Orang yang lagi PDKT sama kamu, atau pengen menjalin hubungan yang serius sama kamu untuk di tahap selanjutnya, bakal berpikir ribuan kali. Apalagi untuk menjalin hubungan yang panjang sama kamu. Tai lah kalau ada yang bilang, aku bakal nerima apapun kekuranganmu. Jangankan untuk mengurus pasangan, ngurus dirimu sendiri aja kamu belum tentu bisa. Apalagi kalau udah punya anak, punya keluarga, belum biaya berobatnya. Waktu yang terbuang buat ngurusin kamu doang. Nggak bisa beraktivitas, nggak kerja, bahkan beribadah pun bakal keganggu. Doa yang seharusnya frekuensi tinggi, isinya air mata doang. Jadi stres, yang sehat jadi sakit. Jangan ada pembelaan. Gak ada manusia yang mau sakit kok. Emang nggak ada, kecuali drama queen and king yang caper cari perhatian. Sakit itu surat cinta dari Tuhan. Dan ketika kamu dapat surat itu, artinya kamu mesti belajar. Ada yang salah kata Tuhan, ada yang harus kamu perbaiki. Jadikan itu pembelajaran yang memberi makna buat kehidupan kamu. Banyak kok orang yang terlahir tidak sempurna, bahkan mempunyai kekurangan sejak mereka lahir. Tapi mereka mau tumbuh, mau belajar dari kekurangan itu. Ada yang disabilitas tapi bisa jadi atlet. Ada yang penglihatannya tidak sempurna, malah jadi penyanyi internasional. Bahkan yang kena mental health aja, dia jadi motivator sekarang. Dan tidak sedikit mereka yang mengidap penyakit, hampir dibilang sama dokter nggak ada kemungkinan sembuh, sekarang bisa sehat dan menginspirasi banyak orang. Aku juga gitu guys. Dari lahir, aku dibesarkan kakek sama nenek aku. Setiap malam, kaki sama tanganku nyeri, sakit, kambuh setiap malam. Dan itu bertahun-tahun. Dari kecil sampai aku SD. Kakek nenek aku gendong malam-malam, bahkan dalam keadaan hujan, berobat ke sana sini. Dari dokter sampai pengobatan kampung. Saking nggak mau lihat cucunya menderita kesakitan. Bahkan keluarga aku udah pesimis, aku nggak bisa jalan atau lumpuh. Tapi dari kecil, aku berpikir, aku kasihan sama kakek nenek aku, nyusahin mereka di sisa umur mereka. Waktu kecil, aku tanamkan pada diri aku, gak mau nyusahin orang lain. Alhamdulillah, sampai sekarang aku gak pernah sakit lagi. Kalian bisa tanya orang-orang sekitar aku, bahkan karyawan aku udah kerja sama aku bertahun-tahun, gak pernah aku sakit. Karena aku tanamkan di alam bawah sadar aku kuat, aku sehat, aku bisa, aku jadi penerang kehidupan orang-orang sekitar aku. Bukan ngerepotin. Kalau kamu sering sakit-sakitan, berarti Tuhan maunya kamu memperbaiki diri. Cari akarnya, ubah pola hidup, pola makan, olahraga, dan bagaimana kamu merawat dirimu. Bahkan ketika kamu lagi sehat, bagaimana kamu mensyukuri rasa sehat itu. Bukan ketergantungan obat. Saat kamu minum obat, penyakitnya ketahan dikit, ulang lagi pola yang sama, kesalahan yang sama. Kadang-kadang yang bikin sakit itu kamu sendiri. Ada orang yang ringkih sama air hujan, kena hujan dikit demam. Udah tau gak bisa kena air hujan, kehujanan terus. Kan udah diciptakan payung, jas hujan, menyikapi hujan, minum vitamin, pola makannya supaya imunnya kuat. Emang dasar tolol. Kelemahan dijadiin tameng, bukan untuk belajar. Padahal untuk mengakses Google itu gratis. Gak mau memperbaiki diri. Ingat ya, obat itu bukan penghilang penyakit, tapi cuma menahan sesaat. Kalau kamu gak care sama dirimu, penyakit apapun bakal balik lagi. Dan ini buat tamparan buat diri aku pribadi, orang-orang sekitarku, bahkan kamu yang mungkin saat ini sedang tidak sehat. Ingat, sedalam apapun orang mencintaimu, tidak ada satu orang pun yang mau hadir di sampingmu 100%. Apalagi buat merawatmu, paling bisa bertahan berapa hari sih? Siapapun dia, pasanganmu, keluargamu, anakmu, bahkan orang tuamu. Mereka hanya manusia biasa. Banyak banget keterbatasan. Sebanyak apapun uang kamu ngebayar 24 jam perawat untuk ngerawatin kamu gak akan puas. Karena kamu lagi kondisi yang tidak sehat. Gak ada dari satu mereka pun yang bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Apalagi untuk mengganti posisimu, hidupmu, tanggung jawabmu. Orang lain juga punya kehidupan, punya keluarga, punya teman, punya kerjaan yang mesti dikerjakan, punya cita-cita yang mesti diraih. Yang mampu hadir tanpa henti bersamamu, dialah yang maha pemberi. Bahkan dia yang akan mengambilnya kembali. Kalau kamu diberi sakit sama Tuhan, tugasmu sebagai manusia, terima, rasakan, ambil hikmahnya, perbaiki, jangan diulang lagi, ubah polanya, jangan sampai nyusahin, bangkit.